Because I didn't choose this. What's going on? So, where'd you run off to Saturday? Oh God, I wasn't. Bad Sister 2016 menceritakan seorang pria bernama Jason yang sedang bermain gitar dan merekam permainannya serta mengunggah ke channel YouTube-nya. Sehingga banyak orang yang ngefans kepadanya nih, terutama para wanita. Singkat cerita, Jason dan adiknya itu asrama sekolah tuh. Karena liburan telah usai, kedatangan mereka disambut oleh suster kepala sekolah yang bernama Rebecca. Lalu dari sana Rebecca mulai menemui suster yang bernama Sophia. Baru saja dipindahkan oleh yayasan ke sekolah itu, di mana nantinya Sophia akan menjadi wali kelas Jason dan Zoe. Kemudian Rebecca mengantar Sophia ke kamarnya sambil berkeliling sekolah. Tanpa sengaja bertemu dengan Jason mereka. Rebecca pun mengenalkan Sophia kepada Jason, yang nantinya akan menjadi wali kelasnya tuh. Sampai di kamarnya, Sophia pun bersantai dengan laptopnya. Ternyata Sophia ini merupakan salah satu fans Jason yang selalu menonton videonya. Bahkan, Sophia juga datang ke asrama untuk menonton Jason menyanyikan lagunya secara langsung. Nampaknya Sophia ini sangat tertarik dengan si Jason, di mana hal itu membuat Sophia seperti terobsesi kepadanya. Keesokan paginya di dalam kelas, Jason diajak berkenalan dengan seorang wanita bernama Sarah, yang diketahui orang tuanya merupakan donatur tunggal di sekolah itu. Lantas Sophia pun memasuki kelas. Ia tidak menyukai kedekatan mereka, sehingga Sophia menegur Sarah dan memindahkannya tempat duduk di depan kelas. Lalu ketika kelas selesai, Sophia pun bertanya kepada Jason, apakah Sarah merupakan pacarnya si Jason. Jason pun mengatakan kalau dirinya dan Sarah hanya berteman biasa. Hal itu membuat Sophia lega mendengarnya karena masih ada kesempatan tuh. Keesokan harinya kita kembali menghampiri Jason yang ternyata Sarah merupakan salah satu fansnya juga. Di sana Sarah berusaha menggoda Jason, namun tiba-tiba muncullah Sophia. Ia terlihat sangat marah, dikarenakan cemburu atas kedekatan mereka. Sophia menyuruh Jason untuk segera masuk ke dalam kelas, sementara Sarah mendapatkan peringatan dari Sophia agar tidak mendekati Jason lagi. Lalu ketika jam sekolah telah selesai, Sophia pun meminta Jason untuk datang ke kamarnya. Singkat cerita, sore pun tiba, di mana Sophia sengaja sedikit membuka pintu kamarnya. Jason sampai di depan kamar Sophia dan dikejutkan dengan pemandangan indah melalui celah kamarnya itu, di mana Sophia berpura-pura tidak menyadari akan kehadiran Jason. Ia pun berpura-pura menggunakan earphone di kupingnya. Karena Jason takut dosa, ia pun akhirnya pergi dari sana. Malam harinya Jason tidak dapat tidur karena terbayang-bayang dengan pemandangan indah yang ia lihat tadi. Keesokan paginya ketika papasan dengan Sophia, Jason pun terlihat salah tingkah tuh. Yang tak lama lagi Sophia melihat Sarah mendekati si Jason, di mana hari itu kebetulan adalah akhir pekan sehingga para siswa diizinkan untuk pulang ke rumahnya masing-masing. Lantas Sophia yang tak ingin mereka berdua meminta izin kepada Rebecca untuk meninggalkan asrama dengan alasan karena bibinya sedang dirawat di rumah sakit. Singkat cerita, Jason pun mengatakan kepada orang tuanya kalau ketika lulus nanti dirinya nggak mau ngelanjutin kuliah karena ia pengen banget jadi seorang penyanyi tuh. Namun sang ayah pun tidak setuju dengan hal tersebut, sehingga membuat si Jason marah dan akhirnya dia pergi ke halaman belakang rumah. Dan saat itulah ketika Jason lagi asik gitaran, ternyata Sophia juga berada di sana. Malam hari pun tiba, Sophia pun diam-diam memasuki asrama wanita, di mana semua penghuninya sudah terlelap tidur. Lantas ia pun masuk ke kamar Sarah yang kebetulan satu kamar dengan Sue. Lalu Sophia pun mengambil buku milik Sarah dan menyelipkan sebuah benda di dalam bukunya. Ternyata Sophia berencana untuk menjebak Sarah dan mendapatkan perhatian Jason dan juga pihak sekolah. Pagi harinya ketika Sophia meminta semuanya membuka buku pelajaran, Sarah dibuat kaget dengan adanya benda yang di dalam bukunya itu. Ia pun hanya bisa menangis ketika dibawa ke ruangan kepala sekolah dan mengaku bahwa benda itu bukanlah miliknya. Sayangnya Sarah tetap mendapatkan hukuman, yaitu ia diskors beberapa waktu dari sekolah. Sophia pun lalu mempengaruhi Rebecca untuk menggeledah semua kamar asrama pria saat itu juga. Tentu saja seorang guru menemukan sebuah botol minuman di bawah tempat tidurnya Jason. Lantas Jason pun terkejut dan bersumpah kalau minuman itu bukanlah miliknya. Sayangnya kepala sekolah tidak peduli akan hal itu.
Ia pun dilaporkan kepada orang tuanya. Karena si Jason ini sangat takut kalau orang tuanya tahu, Sophia pun memberikan solusi untuk mendapatkan perhatian si Jason, di mana Sophia meminta Rebecca untuk memaafkan Jason karena mungkin aja dia khilaf tuh, serta menyarankan untuk memberikan hukuman aja kepada si Jason. Untungnya Rebecca ini setuju dan Jason pun akan membersihkan sekolah di akhir pekan nanti. Sementara Zoe yang mengetahui hal itu menemani kakaknya membersihkan sekolah di akhir pekan. Langkah itu Zoe ambil karena dirinya ingin mengawasi Jason yang ternyata sejak awal Zoe ini udah curiga kepada Sophia. Singkat waktu berlalu, ketika dia sedang menjalani hukuman, tiba-tiba Sophia datang menawarkan bantuan. Tentu saja hal itu adalah sebuah modus, karena Sophia kembali menggoda Jason. Ia pun juga tiba-tiba pura-pura kegerahan tuh, dimana hal itu udah pasti buat Jason menjadi salah fokus. Suatu malam, Sophia meneliti ke asrama pria dan masuk ke dalam kamarnya si Jason. Di sana, Sophia ternyata meletakkan ponselnya di atas meja. Ia berusaha untuk merekam semua kegiatannya dengan si Jason. Yang ternyata, Sophia ini ingin mengajak Jason untuk berladang bersama. Awalnya si Jason menolak tuh, karena dia takut dosa. Namun, apa daya, karena godaan yang begitu kuat, membuat ia mengiyakan perintahnya. Keesokan paginya, Jason merenung di kamarnya dan segera pergi ke gereja untuk membuat pengakuan dosa. Sementara Sophia kembali datang ke kamarnya Jason dan tanpa sengaja keberadaannya itu dipergoki oleh si Zoe. Singkat waktu, ketika Jason baru saja sampai di bilik tempat ia pengakuan dosa, tiba-tiba Sophia datang dan ia pun langsung berusaha masuk ke dalam bilik si Jason. Dan terjadilah perladangan kembali tuh. Singkat cerita, di akhir pekan, seperti biasa Jason dan Zoe pun pulang ke rumah. Sementara Sophia kembali izin untuk meninggalkan asrama. Ia beralasan sama dengan yang kemarin. Bibinya kini keadaannya semakin memburuk. Yang padahal Sophia pergi ke rumah si Jason tuh. Di tempat lain, Jason dan keluarga sedang makan bersama. Di sana terjadi kembali perdebatan antara Jason dan ayah, di mana sang ayah ingin Jason melanjutkan pendidikannya. Namun Jason bersikeras untuk mencapai mimpinya sebagai seorang penyanyi terkenal. Akhirnya Jason pun kembali marah dan pergi dari rumah makan itu. Ternyata Jason pergi ke warung untuk membeli sebuah minuman. Namun sayangnya ia dihentikan oleh seorang polisi dan ia pun langsung mulai menginterogasinya dan meminta identitasnya. Untungnya Sophia dari tadi telah mengikuti Jason. Ia pun datang untuk menyelamatkannya, sehingga polisi membiarkan Jason pergi. Polisi itu hanya menyita minumannya saja tuh. Lalu Sophia membawa Jason ke sebuah hotel. Ia berniat untuk berladang kembali dengannya. Kemudian ia mengajak Jason pergi ke luar negeri dengan iming-iming untuk melanjutkan hidup berdua. Sophia pun mengaku dirinya mempunyai harta yang sangat berlimpah. Ia dapat mewujudkan mimpi Jason sebagai penyanyi terkenal. Sayangnya Jason yang kalau sadar ini ada yang salah, ia pun segera pergi dari Sophia. Sementara sang ayah yang sedang mencari keberadaan Jason menemukan Jason lagi duduk sendirian di pinggir jalan. Ia pun mengambil jajan dan akhirnya mengizinkan Jason untuk memilih jalan hidupnya sendiri. Pagi harinya, Jason dan Zoe pun bersiap untuk kembali ke asrama. Sementara Sophia segera pergi dari sana. Namun kepergiannya diketahui oleh si Zoe, berbekal plat nomor yang ia catat. Sementara di tempat lain, Jason dikejutkan dengan Sophia yang terbaring tak berdaya di tempat tidurnya. Ditambah dengan adanya obat-obatan tuh di atas meja. Itu membuat Jason seketika menjadi panik. Namun ketika Jason memberi nafas buatan, ternyata Sophia hanya pura-pura saja. Ketika di dalam kelas, Rebecca datang mengantar Sarah untuk bergabung kembali di dalam jam kelas. Karena hukumannya udah selesai tuh. Ketika kelas usai, Sophia pun meminta Jason untuk tetap berada di dalam kelas. Zoe yang melihatnya semakin curiga kalau mereka udah melakukan hal sesuatu di antaranya. Yang tak lama kemudian, Sophia pun kembali melihat kedekatan Jason dan Sarah, di mana hal itu membuat Sophia sangat cemburu kepadanya. Malam harinya, Sophia kembali masuk ke dalam asrama wanita. Kebetulan di malam itu Sarah sedang lagi mandi. Kemudian Sophia pun segera menghampirinya. Ia berniatan untuk menewaskan si Sarah nih. Ia membenturkan Sarah ke dinding dan membuat skenario kalau ia tewas karena terpleset sabun mandi. Kemudian Zoe pun masuk ke kamar mandi. Ia dibuat kaget dengan menemukan Sarah yang telah tiada. Akhirnya seorang pun membawanya dia ke rumah sakit untuk diotopsi dan diskenario oleh pihak kepolisian. Dan benar saja, hasil dari polisi menduga bahwa Sarah tewas karena terpleset. Malam itu juga semua penghuni asrama pergi ke gereja mendoakan Sarah yang telah tiada.
Ketika Sophia ingin kembali ke kamarnya, ternyata di situ udah ada Jason. Ia menunggunya karena ia tahu bahwa Sophia lah yang menewaskan Sarah. Namun Sophia menanggapinya dengan santai. Lalu akhir pekan pun tiba lagi. Jason pun kembali pulang ke rumahnya untuk sementara. Sophia kembali izin meninggalkan asrama untuk menghadiri pemakaman bibinya yang telah meninggal. Malam harinya ketika Jason sedang makan malam bersama, tiba-tiba Sophia datang mengenalkan diri kepada orang tuanya. Namun sang ayah malah mengajak Sophia untuk bergabung dengan mereka, di mana Jason tentu saja tidak bisa menolak dengan keberadaannya si Sophia. Di tempat lain, Rebecca yang ingin mengirimkan bunga duka untuk bibinya Sophia, ia pun menelpon pihak rumah sakit. Akan tetapi pihak rumah sakit tidak mengaku kalau ada pasien yang bernama bibi Sophia. Bahkan Sophia pun gak pernah tuh setiap minggu datang ke sana. Kemudian kita pindah ke rumah si Zoe, di mana Zoe menanyakan tentang apa yang terjadi antara Jason dan Sophia. Akhirnya Jason mengaku kalau Sophia telah menggoda dirinya, hingga akhirnya terjadilah perladangan tersebut. Keesokan harinya ketika Sophia diminta menghadap, saat itulah Jason dan Zoe menjebol pintu kamar Sophia karena mereka ingin membongkar siapa sebenarnya Sophia ini. Kebetulan di sana terdapat sebuah laptop milik Sophia, namun dengan foto-foto orang yang berbeda. Kemudian Jason pun menemukan laptop lain yang diketahui milik si Laura. Dan disinilah terungkap kalau Laura telah menyamar sebagai Sophia tuh. Hal itu terjadi karena Laura begitu terobsesi dengan si Jason. Maka dari itu Laura mencari tahu tentang Jason, yang kebetulan ada suster baru yang akan menempatkan diri di sekolah Jason. Sehingga Laura pun mendatangi Sophia, dan ia pun mengirim Sophia ke dunia lain. Sementara Rebecca membongkar semua kebohongan Sophia dan akan melaporkannya kepada pastor. Namun Sophia tak ingin penyamarannya terbongkar. Ia pun segera membuat Rebecca tak sadarkan diri tuh. Yang tak lama kemudian Jason dan Zoe pun datang ke ruangan Rebecca. Ia pun ingin melaporkan penyamaran si Sophia. Tapi karena ruangannya terkunci dan tidak ada jawaban, mereka pun pergi ke gereja untuk mencarinya. Tiba-tiba datanglah Sophia dari belakang menghampiri mereka, dan mereka pun membongkar identitas Laura, di mana mereka memegang laptop milik Laura yang dijadikan sebagai barang bukti. Hal itu membuat Laura semakin nekat dan menyerang mereka berdua. Untungnya ketika Laura ingin bertindak lebih lanjut, Rebecca tiba-tiba datang dan menggagalkannya. Sayangnya Rebecca udah berumur tuh, jadi ia nggak sanggup mengimbangi tenaga milik Laura. Dan saat itulah Jason dengan obengnya berhasil membuat Laura menjadi terkelungkup. Dan film pun ditutup dengan wisuda Jason dan Zoe. Happy graduation, honey.